Selamat pagi, saudara-saudara, ibu bapak, opa oma yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara doa pagi hari ini, 20 Desember 2022. Kiranya semua sejahtera. Kita bersyukur karena Tuhan menghantar kita pada penghujung tahun melalui hari-hari yang sangat sukar. Banyak keluhan, banyak orang yang menjerit oleh karena kesulitan-kesulitan yang dialami. Tapi syukur kita sudah diberi kesempatan untuk mengalami Immanuel, Allah menyertai kita. Renungan ini kita ambil dari Matius 1 ayat 22-23 yang juga direnungkan pada hari Minggu yang lalu, tanggal 18 Desember. Untuk itu mari kita bersama-sama menyanyi dari NKB 55, Telah Turun ke Dunia. Sebelum membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Ya Bapa kami bersyukur karena Tuhan mengutus ke bumi Tuhan Yesus menjadi tanda penyertaan-Mu dalam diri Immanuel. Jalan turun naik, tikungan-tikungan tajam, hujan dan panas berganti-ganti mewarnai perjalanan hidup kami tahun-tahun ini. Oh Tuhan, syukur atas penyertaan-Mu siang malam, sehingga hari-hari itu kami lalui dengan berpegangan pada-Mu, dipandu oleh firman-Mu. Terima kasih. Kami akan merenungkan lagi pada hari ini berita Immanuel yang khususnya dihadapi oleh Yusuf dan Maria dalam kemelut yang mereka hadapi dalam pertunangan mereka. Tapi mereka boleh menjalani itu dengan penyertaan-Mu dan melakukan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi teladan bagi kami semua sepanjang sejarah. Bagaimana mengikuti pikiran-pikiran, rencana-rencana Allah melampaui pikiran kami, rencana kami, niat-niat kami. Tolong kami. Kami bersyukur dan memohon dalam Kristus, Sang Immanuel. Amin. Marilah saudara-saudara, kita membaca firman dari Matius 1 ayat 23 sampai 25. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara dan ibu bapak sekalian,
bukan main ketegangan dan kalutnya hati Yusuf menghadapi kehamilan Maria, tunangannya. Mau bercerai atau mau menikah? Ketegangan itu muncul oleh karena kehamilan dari Maria sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ada pikiran untuk bercerai. Ya, dalam ayat-ayat selanjutnya, sebelumnya dikatakan Yusuf yang tulus hati itu tidak mau mencemarkan nama istrinya, tapi dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Tapi Tuhan menghendaki bahwa Yusuf harus menerima pertunangannya, ditingkatkan menjadi pernikahan dengan Maria. Yusuf harus menerima kuasa Roh Kudus, sehingga terasa di situ pikiran-pikiran Tuhan, kehendak Tuhan berbenturan dengan pikiran dan keinginan Yusuf. Ya, Yusuf ingin bercerai meskipun dengan cara yang diam-diam, tidak harus diumumkan ke publik, oleh karena itu bahaya untuk Maria. Tapi Tuhan bilang, jangan cerai. Kamu harus menerimanya sebagai istrimu. Karena pikiran, rencana Allah sedang dikerjakan Roh Kudus melalui Maria. Nah, saudara, setiap kita menghadapi hal-hal seperti itu di dalam hidup sehari-hari. Sering pikiran kita, rencana kita, niat-niat kita berbenturan dengan pikiran dan rencana Allah. Entah masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah apakah mau menerima proyek ini atau tidak. Dulu saya ingat, pemuda Cibunut tahun 70-an itu bikin grup usaha, ya. Masih kuliah tapi sudah bikin grup untuk membangun ini, itu, ya. Dan masyarakat menyambut pekerjaan mereka. Namun pada satu hari, ada orang meminta mereka untuk membangun sebuah rumah judi. Wah, itu keuntungannya besar sebetulnya. Tapi mereka berunding, dan dalam keputusan mereka, pemuda-pemuda ini berprinsip pada iman dan mengikut Kristus. Mereka menolak keuntungan besar dengan membangun rumah judi. Wah, itu menarik sekali. Para pemuda dalam perenungannya mengenai mengikut Tuhan atau disertai Allah, mereka memutuskan untuk menolak proyek besar yang menjanjikan keuntungan. Nah, demikianlah mereka bahagia bahwa mereka menolak pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan prinsip Allah menyertai kita, Allah berjalan dengan kita. Syukurlah Yusuf disertai Allah lewat malaikat untuk menyambut Immanuel dengan hati terbuka dan total. Ia menikahi Maria, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Immanuel lahir. Patuh sepatuh-patuhnya. Ya, kita membaca di situ, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi semua pesan Allah itu ditampung, diterima dengan terbuka oleh Yusuf. Menikahi Maria, menyangkal pikirannya, rencananya untuk bercerai, dan sesudah menjadi suami istri, dia tidak bersetubuh dengan Maria. Sehingga kelahiran atau kandungan Yesus itu sepenuhnya dari Roh Kudus. Tidak ada campur tangan dari Yusuf
di dalam hal itu. Dan tiap minggu kita berdiri dalam kebaktian dan mengakui itu. Yesus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria. Bukan main ya, ada totalitas dalam menerima dan menyambut kedatangan Immanuel sesuai rencana Allah. Kiranya setiap saat kita mengalami penyertaan Allah dalam mengambil pilihan-pilihan, memutuskan pilihan-pilihan, dan berjalan menurut pilihan itu di dalam tuntunan Tuhan, mengikuti pikiran dan kehendak Allah. Saya ingat pada tahun-tahun 70-an begitu, ada seorang pendeta di Sulawesi Selatan, itu punya tugas untuk melayani perjamuan kudus di sebuah jemaat, tapi jauh dari kotanya, jauh dari tempatnya. Tapi kalau mau berangkat dari kota menuju ke tempat itu, jauh sekali, dan ada daerah rawa-rawa yang dikuasai oleh pasukan atau tentara DITII pada waktu itu. Jadi sangat berbahaya. Banyak orang yang melalui rawa-rawa itu dan hilang. Dekat-dekat hutan situ sangat berbahaya. Tapi karena panggilan pendeta ini melayani perjamuan di jemaat itu, maka dia meskipun dinasihati banyak orang, aduh tidak usah pergilah Pak, bahaya sekali. Ya kita berserah saja, karena ini kan perjamuan, jemaat menunggu di sana, kasihan. Lalu dia pergi sama anaknya, namanya Daniel ya, anaknya. Betul, di daerah itu mereka diculik oleh tentara Kahar Musakkar, DITI itu. Dan mereka dibawa ke hutan, di dalam gua-gua persembunyian. Sehingga jemaat yang menunggu perjamuan kudus di tempat itu menanti lama sekali tidak datang-datang. Akhirnya kotanya dihubungi, majelisnya bilang sudah berangkat. Ternyata memang hilang di daerah itu. Nah itu menariknya adalah bahwa pendeta dan anaknya itu di gua persembunyian itu ketemu dengan seorang kenalan waktu masih sekolah dulu, masih SMP atau SMA. Nah mereka sahabat ya, bertemu senang sekali, dan sahabat itu bertanya kepadanya, kenapa kok sampai ke sini? Iya, saya tadi lewat situ terus ada yang culik. Nah lewat sahabat inilah maka Pak Pendeta ini dilepaskan untuk pergi melayani perjamuan di tempat yang dia tuju. Tapi udah berapa jam itu menunggu. Nah, Pak Jenderal Panggabean waktu itu menjadi Pangap ya, Panglima Angkatan Bersenjata. Waktu ke Makassar itu mendengar cerita ini, dan Daniel itu, si anak kecil itu disekolahkan oleh Pak Panggabean, Pak Jenderal. Lalu disekolahkan di Sekolah Auri kalau nggak salah, lalu menjadi pilot dari Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, jadi berjalan menerima dan menyambut Allah menyertai kita, Immanuel. Itu betul-betul menjadi pengalaman Pak Pendeta dan putranya di dalam apakah mau melayani perjamuan atau lebih baik dibatalkan. Nah, ini tentu ada banyak bervariasi pengalaman kita dalam memilih jalan-jalan, memutuskan apa-apa yang perlu kita lakukan. Kiranya memasuki akhir tahun, menyambut tahun baru, kita semua selalu mengalami Allah menyertai kita, sehingga kita berjalan pada jalannya, jalan keselamatan. Amin. Saudara-saudara, mari kita membawakan doa syafaat kita pada hari ini. Dan sebagaimana biasa, doa pagi adalah bagi jemaat secara internal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur oleh karena tiap saat kami mengalami dalam pengalaman sehari-hari dituntun Tuhan
dibimbing Tuhan melalui jalan-jalan yang kami harus tempuh dalam perjuangan hidup, dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam studi, dalam mengambil keputusan-keputusan menghadapi situasi di masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, karena tanpa itu kami akan banyak sekali tersesat, banyak kejatuhan, karena tidak tahu persisnya mana jalan-jalan yang selamat. Pada hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat, untuk komisi-komisi, untuk panitia Natal. Kiranya oleh pimpinan mereka, jemaat boleh merayakan, menikmati sukacita Natal, sukacita Tahun Baru, sukacita tutup tahun dengan penuh rahmat. Tolonglah majelis, komisi-komisi, panitia Natal dalam menyiapkan apa-apa yang diperlukan jemaat, sehingga dalam situasi yang sudah banyak berkembang baik, meskipun belum terlalu normal, kami semua dapat menikmati acara-acara pendidikan-pendidikan rohani melalui Natal. Kami mohon juga ya Tuhan, supaya majelis selalu sehati sepikir dalam merancang program-program ke depan bersama para komisi, bersama aktivis gereja, sehingga ke depan bagaimana gereja harus hidup dalam masa yang banyak kesukaran, tahun-tahun yang sulit. Terasalah betapa Tuhan menyertai kami, menjadi kenyataan, pengalaman. Selalu ada damai, ada persekutuan yang kuat di antara para penatua, para pendeta dalam memimpin jemaat, dalam memimpin komisi-komisi, dalam memimpin panitia-panitia. Kami bersyukur juga bahwa negara boleh menjagai gereja-gereja dalam menyelenggarakan kebaktian-kebaktian Natal. Oh Tuhan, terima kasih bahwa dalam kebaktian, dalam berkumpul-kumpul, selalu ada penyertaan-Mu melalui berbagai cara, antara lain aparat keamanan. Berkatilah mereka semua, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudara Tobias Gunawan yang dalam masa-masa mendatang akan bekerja sama dengan majelis dan jemaat untuk menata soal-soal perekaman dan siaran acara-acara gereja melalui online, melalui live streaming. Berkatilah Tobias dalam kerjasama dengan majelis dan jemaat, supaya apa yang diperlukan gereja pada masa-masa mendatang dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Juga kami berdoa untuk Saudara Vermon Pasaribu yang dalam beberapa bulan ini bekerja di kantor gereja bersama kawan-kawan yang lain, supaya boleh disertai Tuhan dalam masa mudanya merintis pekerjaan di lingkungan gereja. Biarlah seluruh pegawai gereja yang ada di kantor atau yang ada di luar dari atau di sekitar gereja itu, untuk keamanan, untuk kebersihan, untuk penataan-penataan halaman. Oh Tuhan, biarlah mereka mengalami juga betapa besar kasih-Mu kepada mereka, menuntun mereka dalam bekerja. Biarlah Vermon boleh menikmati kerjasama dengan kawan-kawan, juga dengan majelis dan jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara, orang-orang tua kami yang sakit atau usia lanjut, sehingga harus banyak di rumah. Kami ingat Ibu Yakin, Ibu Ripka Yakin, dan putrinya Deborah, kiranya semakin kuat, semakin pulih. Juga Ibu Swat, Ibu Kania Wibawa, Bapak dan Ibu Handrian, Ibu Tina Permana, Bapak dan Ibu Sulendro, Bapak Iotek Tong,
Ibu Windewanta, Pak Mulyana, Pak Hadi Pratomo. Kami ingat pemulihan Ibu Lani Gunawan, Pak Torik Sentana, Pak Yahya Gunawan. Oh Tuhan, dalam perjalanan pemulihan kiranya hari-hari yang akan datang, tahun baru yang akan datang, anak-anak-Mu semakin kuat, semakin menikmati. Allah menyertai kita. Ada kemajuan-kemajuan yang dirasakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menikah, merancang pernikahan, mengikuti katekisasi, supaya persiapan mereka diberkati Tuhan untuk menjadi suami istri, menjadi dua, menjadi satu dalam pimpinan Tuhan. Perlengkapilah anak-anak-Mu semua supaya dapat menikmati apa yang disediakan gereja dalam mempersiapkan mempelai-mempelai. Dan mereka mengalami roh Tuhan menuntun mereka. Sehingga menjadi rumah tangga yang kuat, bahagia, tahan uji dalam pengalaman berumah tangga. Kami bersuka cita bersama kawan-kawan yang berulang tahun pada minggu ini. Oh Tuhan, biarlah tambahan usia menambah sukacita mereka. Dan semakin patuh dalam mengikuti Allah menyertai kita. Rencana-rencana-Mu, keinginan-keinginan-Mu ditampung, dinikmati sebagai bekal dalam perjalanan. Dengarlah kami berseru kepada Tuhan, memohon dalam nama Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada hari ini, saudara-saudara, ibu bapak, opa oma semua. Selamat beraktivitas pada hari ini di bawah penyertaan Tuhan. Amin.